Insiden mengerikan pernah menimpa pesawat Korean Airlines beberapa waktu lalu, di mana viral seorang penumpang membuka pintu darurat saat pesawat akan mendarat. Dia juga hendak lompat dari pesawat. Sontak saja situasi kacau ketika orang-orang yang dekat dengan pintu pingsan karena terpaan angin yang begitu dahsyat. Sang pelaku merupakan seorang pria, akhirnya ditangkap polisi. Kepada polisi, dia mengaku depresi karena kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, viral rekaman suara seorang pilot penerbangan Alaska Airlines yang mencoba mematikan mesin pesawat saat terbang di ketinggian 30.000 kaki. Insiden ini menimpa pesawat Horizon Air Embraer 175 yang sedang dalam penerbangan dari Everett, Washington ke San Francisco. Mereka terespon cepat kru pesawat, 80 penumpang di dalamnya selamat dan bisa mendarat di Portland, Oregon. Sang pilot, Joseph David Emerson, ternyata mengalami depresi dan sempat mengkonsumsi mushroom. Emerson juga mengaku sudah tidak tidur selama 40 jam. Kini, Emerson telah didakwa atas 83 tuduhan termasuk percobaan pembunuhan. Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum. Saya MZ Ardiunata seperti biasa hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik terkini dan viral agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pagi ini kita awali dengan seputar informasi viral yang beredar di media sosial. Ada persekusi satpam pada mama pedagang di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Juga ada pesepeda wanita modus pura-pura jatuh di jalan. Serta ada maling anjing kepergok lalu ditabrak. Berikut, ini nyata. Kamu berjanji. Yang viral kali ini ada rekaman video dugaan aksi persekusi yang dilakukan Satpam Taman Mini Indonesia Indah terhadap seorang emak-emak pedagang. Mentang-mentang sedang tugas menertibkan pedagang liar di TMII, si Satpam arogan memarahi emak pedagang. Padahal emak-emak ini sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Emak pedagang pun menangis karena mencoba mempertahankan barangnya di dalam tas. Sementara si Satpam berinisial AK terus membentak bahkan menarik kasar tas milik emak-emak ini. Pasca kejadian ini, Dirut TMI Claudia Ingkiriwang angkat suara dan menyatakan Satpam AK telah meminta maaf pada emak pedagang E. Keduanya sepakat damai. Udah ngelawan. Sebuah video memperlihatkan aksi seorang wanita naik sepeda kemudian jatuh seakan terserempet mobil. Diduga wanita ini bermodus pura-pura jatuh agar dikasihani warga sekitar. Video ini pun viral di media sosial. Warga yang melintas mencoba menolong, apalagi si wanita merintih kesakitan. Ujung-ujungnya wanita ini meminta uang ratusan ribu rupiah. Kapolsek Kedungwaru AKP Edi Santoso membenarkan kejadian ini. Menurutnya pelaku telah berulang kali melakukan modus serupa. Pemerintah desa dan aparat terkait akhirnya melakukan proses pembinaan terhadap wanita ini. Kalau video yang satu ini soal maling gagal maning. Dua pengendara sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan ini ternyata pencuri anjing. Dapat incaran seekor anjing langsung dimasukkan ke dalam karung. Tapi perhatikan sesaat kemudian, sebuah mobil menghantam mereka. Brak! Terpental sudah, maling-maling juga anjingnya. Aksi maling gagal maning. Belum diketahui apakah pengendara mobil yang sengaja memberi pelajaran pada para maling ini adalah pemilik anjing yang dicuri atau hanya warga yang kebetulan geram memergoki aksi maling anjing. Nah, yang satu ini jangan ditiru. Si warga negara asing alias bule ngebut saat mengendarai motor. Mau coba mendahului kendaraan dari sebelah kiri, malah nabrak dan terjungkal. Untungnya si bule pakai helm. Dan masih perkasa, dia berdiri lagi. Sepertinya si bule sedang latihan balap motor. Pemirsa, puluhan hektar lahan perkebunan di Pangandaran, Jawa Barat mengalami kebakaran hebat. Tak hanya pepohonan yang nyaris hangus akibat kebakaran tersebut, dua bangunan di objek wisata juga turut terbakar. Bakarin. Inilah kondisi kebakaran yang terjadi di Dusun Paliken, Desa Pasir Gelis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Tampak api melahap dua bangunan warung dan posko wisata. Api dengan cepat menyebar karena material bangunan yang mudah terbakar. Selain itu, angin kencang juga turut membuat kebakaran semakin meluas. Tidak banyak yang bisa dilakukan warga dan pengelola wisata lantaran api sangat besar dan terbatasnya akses air. Selain membakar bangunan, api juga melalap 10 hektar lahan di area pariwisata Bukit Paliken.
Penyebab kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman yang kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo juga melantik Letnan Jenderal Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Agus Subianto menggantikan posisi Jenderal Dudung Abdurrahman yang telah pensiun. Andi Amran Sulaiman dilantik menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu dari Kabinet Indonesia Maju. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Amran kini resmi menjabat kembali sebagai Menteri Pertanian. Akan setia kepada. Sebelumnya, pria kelahiran Bone ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Agus Subianto dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat berdasarkan keputusan Presiden nomor 89/TNI tahun 2023. Kata-kata saya. Akan setia kepada. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelantikan Agus Subianto dilanjutkan dengan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal. Sebelumnya, Agus Subianto menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sejak awal tahun 2022. Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara terkait kasus korupsi menara BTS 4G. Johnny G. Plate juga dikenakan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 17 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait kasus korupsi proyek menara BTS 4G. Sidang kali ini menghadirkan dua terdakwa lain, yaitu Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif serta Hudef UI Yohan Suryanto. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara. Sidang selesai dan ditutup. Tidak hanya itu, Johnny G. Plate juga dikenai denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 17 miliar rupiah. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Rabu mendatang dengan agenda pledoi. 1 orang tewas dan 1 orang terluka dalam tragedi pecahnya jembatan kaca di Banyumas. Beritanya setelah ini tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Iya, pemirsa, sebelum mendaftar ke KPU, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diarak menggunakan mobil Jeep dari Taman Suropati menuju ke Gedung Komisi Pemilihan Umum. Rombongan Prabowo Gibran pun diiringi marching band hingga ondel-ondel. Euforia masa pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nampak di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum kala mengantar pasangan calon jagoan mereka mendaftar dalam kontestasi Pilpres. Para simpatisan dan relawan memadati jalanan di sekitaran Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat hingga Gedung KPU. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tiba dari Indonesia Arena di kawasan GBK Jakarta pun langsung diarak menggunakan mobil Jeep yang telah dihias sedemikian rupa dari Taman Suropati hingga Gedung KPU. Rombongan Prabowo Gibran bahkan diiringi oleh barisan marching band dan ondel-ondel. Besarnya antusiasme para simpatisan dan pendukung serta meriahnya pawai pengantar Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pun memantik tanya. Benarkah ini menjadi gambaran pasangan Prabowo Gibran percaya diri bisa memenangi Pilpres 2024? Ya, pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran ternyata cukup banyak mendapat dukungan dari para selebriti dan publik figur. Mereka pun ikut dalam kemeriahan mengantarkan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres dari GBK Senayan ke kantor Komisi Pemilihan Umum.
Puluhan ribu pendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memadati Indonesia Arena Gelora Bung Karno Rabu pagi kemarin. Di Stadion Indoor ini, Prabowo dan Gibran melakukan deklarasi sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di depan puluhan ribu relawannya. Keduanya terkagum melihat dukungan puluhan ribu pendukungnya bergelora di Indonesia Arena. Menariknya, tak hanya simpatisan, namun sejumlah selebriti dan public figure turut serta hadir mendukung pencalonan Prabowo Gibran. Mulai dari Pasha Ungu, Charlie Van Houten, Eko Patrio hingga artis muda Pharrell dan juga Attalah. Dan berikut komentar mereka. Mudah-mudahan kolaborasi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah sangat mumpuni. Pak Prabowo pengalamannya, Mas Gibran juga kaum milenialnya sangat luar biasa. Pasangan yang luar biasa yang pasti ya. Dan pilihan yang pas dan pilihan yang mungkin sudah terukur dengan baik gitu. Pasangan yang paling ideal mewakili dua generasi. Generasi sehingga semua generasi merasa terwakili. Pasangan Prabowo Gibran menjadi pasangan terakhir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di pemilu 2024. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hujan disertai angin kencang melanda beberapa wilayah di kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Cariu, misalnya di Kabupaten Bogor, angin kencang sebabkan sejumlah pohon di jalanan tumbang dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, puluhan rumah di Boyolali, Jawa Tengah rusak berat dan ringan akibat diterjang puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Terekam dalam video amatir, tampak hujan disertai angin sangat kencang merobohkan sebuah pohon di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor sehingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan disertai angin kencang menyebabkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan, termasuk golongan rusak ringan dan rusak berat. Tak hanya itu, aliran listrik pun padam disebabkan kabel dan tiang listrik rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Pemerintah setempat, baik tingkat desa hingga kecamatan masih terus melakukan pendataan kerusakan. Dibantu pihak BPBD, Kabupaten Bogor melakukan asesmen di lokasi bencana di wilayah Kecamatan Cariu. Terjangan hujan dan angin puting beliung terjadi di beberapa daerah di Boyolali, Jawa Tengah pada hari Selasa sore. Salah satunya di daerah Gindang Rawe Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah rumah dan warung rusak parah karena bagian atap kabur terbawa terjangan angin puting beliung. Menurut saksi mata, kejadian diawali dengan hujan gerimis lalu diikuti dengan angin berwarna kehitaman berjalan dari arah timur dengan cepat dan menerjang warung. Hingga pembeli kabur menyelamatkan diri karena atap warung yang terbang terbawa angin. Ya kayak tiba-tiba itu gerimis, sebentar langsung angin makin kenceng langsung sekejap hilang gitu, langsung ngangkat gitu aja. Lama nggak, Pak? Anginnya nggak lama, hujannya aja nggak nyampe sekitar 10 menitan lah hujannya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain Andong, terjangan puting beliung juga terjadi di Kemusung, Ngemplak. Setidaknya puluhan rumah rusak berat dan ringan. Pemirsa, warga desa Lewu-Lewu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara puluhan tahun mengalami kesulitan air bersih. Untuk mendapatkan air layak konsumsi, mereka terpaksa menyeberangi lautan selama 2 jam. Beginilah aktivitas warga desa Lewu-Lewu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Setiap pagi, warga bersiap mengambil air bersih di pulau seberang menggunakan perahu menyeberangi lautan. Hal ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun silam dikarenakan tidak adanya satupun sumber air. Terlihat para ibu rumah tangga membawa beberapa jerigen air berbagai ukuran menuju perahu yang sudah menanti di tepi pantai. Setiap perahu mengangkut 5 hingga 10 orang. Namun tidak sedikit juga ibu-ibu mendayung perahunya sendiri mengarungi lautan. Kesusahannya itu memang dari kecilnya kita memang ambil air di situ. Jadi jalan satu-satunya beli air. Kalau banyak keras angin toh tidak bisa menyeberang di sana kan. Akhirnya kita beli air jalan satu-satunya. Berapa airnya harganya? 1 tong itu 70. Jarak yang ditempuh dari desa Lewu-Lewu menuju sumber air di desa Tanjung, Kabupaten Muna mencapai 30 hingga 120 menit.
Jika cuaca ekstrim melanda, waktu tempuh bisa lebih lama dengan resiko taruhan nyawa. Warga berharap pemerintah daerah setempat dapat membangun fasilitas air bersih di Desa Lowu-Lowu yang berpenduduk 1.024 jiwa agar warga tidak perlu lagi mengambil air dengan bertaruh nyawa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jembatan kaca di Kompleks Objek Wisata Hutan Pinus di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pecah saat dikunjungi wisatawan. 1 wisatawan tewas di lokasi dan 1 luka-luka setelah terjatuh dari ketinggian. Pecahnya jembatan kaca setinggi 15 meter di objek wisata Hutan Pinus, Desa Limbakubus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berawal saat 11 wisatawan menyusuri jembatan kaca dan bersuah foto bersama pada Rabu siang. Saat belasan wisatawan ini asyik bersuah foto, tiba-tiba bagian kaca pecah, berlubang dengan lebar 1 meter. 2 orang wisatawan yang berada tepat di titik pecahnya kaca terjatuh. 1 orang tewas di lokasi, sedangkan 1 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, 2 orang lainnya berhasil selamat setelah bergelantungan. Ada 4 orang yang jatuh, 2 itu pada saat kacanya pecah itu sempat berpegangan di kayu-kayu ataupun di pengaman yang ada di jembatan kaca tersebut. Kemudian 2 lagi kaca pecah kemudian jatuh ke bawah. Dugaan sementara penyebab insiden karena jembatan tidak mampu menahan beban berat saat dilintasi. Jembatan kaca sepanjang 25 meter dengan ketinggian 15 meter tersebut kini telah diberi garis polisi dan lokasi wisata di kaki Gunung Selamet ini sementara ditutup. Pemirsa, seorang sekretaris desa ditemukan meninggal dunia di sebuah ladang di tepi jalan Kecamatan Montongkerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban yang sedang mengendarai sepeda motor diduga ditabrak mobil pick-up pelaku, lalu korban dibacok berulang kali hingga tewas bersimbah darah. Diduga asmara menjadi penyebabnya. Kasus ini bermula saat korban sekretaris desa Sidonganti yang mengendarai sepeda motor trail. Tiba-tiba korban ditabrak dengan mobil pick-up dari arah belakang. Korban yang terjatuh lalu dibacok oleh pelaku yang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacok parah di sekujur tubuh, khususnya pada bagian kepala, pinggang, dan tangan. Mengetahui korban tewas, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang tersebut langsung melarikan diri. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban lalu dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Kusma Tuban untuk dilakukan otopsi. Barang bukti berupa tas, sepeda motor korban serta pick-up pelaku yang ditinggal kabur pelaku diamankan polisi. Belum diketahui secara pasti modus maupun latar belakang pembunuhan. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang telah diketahui identitasnya. Kita ke konflik Israel-Hamas, pemirsa. 10 orang tewas setelah serangan udara Israel mengenai sebuah toko roti di kamp pengungsian Mugrabi di Deir al-Balah, Gaza. Serangan udara terbaru dari Israel terjatuh di sebuah toko roti di kamp pengungsian Mugrabi, Gaza pada Rabu waktu setempat. Setidaknya 10 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Keterangan dari warga menyebut serangan terjadi tepat setelah tengah malam. Hingga kini tim penyelamat masih terus melakukan proses pencarian korban. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lomba renang dan menjala ikan digelar di Sungai Sesayap, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Lomba ini menjadi hiburan warga pedalaman yang sangat dinantikan. Lomba olahraga tradisional digelar warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Malinau, Kalimantan Utara. Kali ini, lomba renang digelar di Sungai Sesayap, diikuti perwakilan dari 15 kecamatan. Lomba tersebut menjadi hiburan langka bagi warga pedalaman. Selain lomba renang, digelar pula lomba menjala ikan. Menjala ikan diikuti dengan antusias tak hanya oleh para pria, namun juga sebagian pesertanya ibu rumah tangga.
Lomba olahraga tradisional ini bagian dari memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malino ke-24 dan Festival Budaya Irau ke-10. Ya, pemirsa, ada destinasi wisata baru di Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya adalah Jungwok Blue Ocean. Berkonsep Santorini di Yunani, Jungwok Blue Ocean ini memadukan arsitektur klasik dan juga alam. Pokoknya kental dengan nuansa warna putih dan biru. Nah, Anda penasaran? Berikut jalan-jalan. Inilah Jungwok Blue Ocean yang berlokasi di Bukit Kars, sisi timur Pantai Jungwok, Kelurahan Jepitu, Kapanewon, Girisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Memadukan kekayaan alam perbukitan Kars dengan pantainya menjadi alasan konsep Santorini di Yunani ini hadir di Gunung Kidul. Selain bangunan berarsitektur klasik, mata setiap pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan laut lepas Samudra Hindia. Untuk menikmati kemewahan Santorini ala Gunung Kidul ini, pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp25.000 per orang. Ada arena bermain anak, spot foto yang super cantik, dan yang paling memikat adalah suasana saat matahari tenggelam. Lalu bagaimana dengan makanannya? Anda bisa memesan menu khas Santorini. Dan untuk mengangkat perekonomian lokal, Jungwok Blue Ocean dilengkapi dengan toko yang menjual produk UMKM lokal. Dari pusat kota Yogyakarta, Jungwok Blue Ocean bisa ditempuh kurang lebih 2,5 jam perjalanan atau 75 km melalui jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul yang halus dan lebar. Ya, pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kita menemani Anda. Waktunya saya MZ Ardiwinata undur diri. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program kasus viral yang seru, menegangkan, dan juga jenaka. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum.